Kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan hari ini. Judulnya adalah menjadi murid. Haleluya. Sama-sama kita katakan menjadi murid. 3, 2 ya. Menjadi murid. Lanjut. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya percaya kita setuju akan hal ini. Sebelum jadi orang tua, sebelum jadi orang tua yang baik, terlebih dahulu pasti pernah jadi anak yang baik. Kalau tidak pernah jadi anak yang baik, maka kecil kemungkinan untuk bisa jadi orang tua yang baik. Untuk mau menjadi pemimpin yang baik, maka seseorang perlu menjadi pengikut yang baik. Bapak Ibu Saudara, kalau kita bukan pengikut yang baik, kita suka komplain kepada pimpinan kita suka protes, maka jangan harap ketika kita jadi pemimpin bisa jadi pemimpin yang baik. Dan juga kalau mau jadi gembala, jangan harap bisa jadi gembala yang baik kalau Anda nggak pernah jadi jemaat yang baik. Bapak Ibu, saya tidak klaim diri saya menjadi jemaat yang baik. Tapi saya berusaha menjadi jemaat yang baik sebelum saya menjadi gembala. Saya percaya orang yang berusaha menjadi baik pasti juga akan mendapatkan yang baik juga. Dan satu hal lagi Bapak Ibu Saudara, sebelum seseorang menjadi guru, maka terlebih dahulu dia akan jadi murid. Saya percaya sebelum jadi guru, maka dia harus SD, SMP, SMA, kuliah dan baru jadi guru. Gak mungkin ucuk-ucuk langsung jadi guru, gak pernah belajar, gak pernah dididik, maka jadi guru. Bapak Ibu Saudara, kalau di sekolah Bapak Ibu Saudara, ada guru yang tidak pernah jadi murid. Maukah Bapak Ibu mempercayakan ada Bapak Ibu untuk diajari? Kalau nggak pernah sekolah, nggak pernah SD, nggak pernah SMP, nggak pernah SMA dan nggak pernah kuliah, tiba-tiba dia jadi guru. Apakah akan mempercayakan anak kita untuk diajari? Tentu tidak. Tentu kita harus tahu bahwa seorang guru sudah melewati proses yang panjang. Akhirnya dia menjadi guru dan kita berharap dia menjadi guru yang baik. Nah Bapak Ibu Saudara, judul khotbah kita adalah menjadi murid. Kita gak akan pernah jadi apa-apa. Kita gak akan jadi lebih baik di dalam Tuhan. Kita gak akan jadi excellent di dalam Tuhan kalau kita tidak pernah dimuridkan. Kita tidak akan pernah tahu apa-apa. Kita tidak akan pernah punya pengetahuan yang benar tentang Tuhan kalau tidak pernah dimuridkan. Makanya setiap hari Rabu kita belajar bersama-sama dan tema khususnya adalah pemuridan. Supaya apa? Saya percaya yang rajin ikut jemaat, yang rajin ikut ibadah Rabu adalah orang-orang yang punya kerinduan. Dia mau next level dari murid menjadi guru. Dari yang tidak tahu apa-apa menjadi tahu. Dari yang tidak bisa menjadi bisa. Dari yang hanya cinta Tuhan sekedarnya menjadi cinta Tuhan dengan sepenuh hati. Karena apa? Karena dimuridkan. Lanjut Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu, pemuridan adalah cara yang diterapkan Tuhan Yesus. Berapa orang murid Tuhan Yesus? 12 murid utama dan kemudian ada murid lagi. Berapa orang? 70 murid yang lain. Murid utamanya 12 orang dan ada murid yang ke-70 dan selanjutnya orang banyak. Jadi Bapak Ibu Saudara, dalam 3 tahun cara Tuhan Yesus memuridkan itu menghasilkan murid yang militan dan cinta Tuhan sepenuh hati Bapak Ibu Saudara. Enggak lama, cuma 3 tahun, tapi 12 pengikut Yesus di luar Yudas, mereka menjadi pengikut Kristus yang militan, yang siap mati untuk membela kebenaran. Bapak Ibu, cuma 3 tahun.
Nah pertanyaannya, kita sudah jadi orang Kristen berapa tahun Bapak Ibu Saudara? Yesus mengajari para muridnya setiap hari meluangkan waktu bersama murid-muridnya. Dan dalam 3 tahun menghasilkan murid yang luar biasa militan. Dia menghasilkan Petrus yang hanya penjala ikan menjadi pengkhotbah yang luar biasa. Dia menghasilkan orang yang tidak dipandang dunia menjadi orang yang luar biasa di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tahu Petrus itu tidak berpendidikan. Dia hanya tahu nangkap ikan. Tetapi ketika dia berikan dirinya untuk dimuridkan, maka yang terjadi adalah Petrus berkhotbah, sekali berkhotbah 3.000 orang bertobat. Belum tentu yang S3 bisa berkhotbah seperti ini. Sekali berkhotbah 3.000 bertobat. Tapi Petrus yang memberikan hidupnya untuk dimuridkan Tuhan Yesus, sekali dia berkhotbah 3.000 orang bertobat. Bapak Ibu Saudara, saya percaya semua jemaat di tempat ini, apabila kita memberikan hidup kita untuk dimuridkan di dalam Tuhan, saya percaya hidup Bapak Ibu Saudara pasti luar biasa. Amin. Pasti ada banyak keajaiban yang luar biasa ketika kita memberikan hidup kita untuk dimuridkan bagi kemuliaan Tuhan. Lanjut. Bagaimana menjadi seorang murid Bapak Ibu Saudara? Kita akan pelajari bersama-sama. Next. Pertama, untuk jadi seorang murid, maka harus memberikan telinga untuk mendengar. Yang setuju katakan amin. Kita baca ayat ini sama-sama. Lukas 11 ayat 28. 3, 2, ya. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Bapak Ibu Saudara, poin pertama kalau kita mau jadi seorang murid yang dibentuk untuk kemuliaan Tuhan adalah memberikan pendengaran untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapak Saudara, berarti kalau kita tidak pernah mendengar, kita tidak akan pernah tahu mana yang benar, mana hal yang baik, dan mana hal yang diinginkan Tuhan. Kalau kita tidak pernah membaca firman Tuhan, maka mustahil kita bisa mengetahui kebenaran. Kalau kita tidak pernah dengar khotbah, mustahil kita bisa makin mengenal Tuhan. Kalau kita tidak setiap hari meluangkan waktu untuk berjumpa dengan firman Tuhan, berdoa kepada Tuhan, maka kita tidak tahu yang benar itu seperti apa. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita kenal Tuhan, kita hidup mau-maunya sendiri. Kita hidup di atas kebenaran sendiri. Tapi biarkanlah kita yang sudah mengenal Tuhan hidup untuk mendengar dan melakukan firman Tuhan. Mendengar berarti menyediakan waktu untuk membaca firman. Awal kita baca firman, benar Bapak Ibu, ini adalah hal yang berat, hal yang membosankan. Tapi ketika kita mulai belajar mencintai firman Tuhan, maka akan ada dorongan Roh Kudus di dalam hati Bapak Ibu Saudara untuk rindu lebih lagi dan lebih lagi tahu isi kebenaran firman Tuhan. Tahukah Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini manual book atau dikatakan petunjuk hidup kita. Karena firman Tuhan ini adalah pribadi Allah sendiri. Bapak Ibu Saudara, pernah punya kulkas, TV atau sejenisnya alat elektronik? Biasanya di dalam produk itu kemudian ada nanti selembar buku satu buku di dalam, maka di situ ditulis buku petunjuk atau buku pedoman, betul? Tapi seberapa dari kita setelah dapat buku itu langsung dilempar, langsung pakai alatnya. Kemudian korslet baru cari buku petunjuknya di mana nih, buku petunjuknya di mana. Dan kemudian setelah sudah terjadi trouble, kita baca buku petunjuk dan akhirnya bisa dapat, oh ternyata masangnya begini toh. Oh ternyata cara menggunakannya begini. Coba tadi dari awal saya baca buku petunjuk, pasti gak akan salah.
Begitu juga dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, ini petunjuk bagaimana kita harus hidup. Saya bilang ke istri saya, semalam kami sharing dengan youth. Saya bilang, mau tahu rahasia kehidupan gampang, tinggal baca buku petunjuknya. Segala sesuatu ada di dalam. Jawaban apa yang kamu perlukan ada di firman Tuhan. Pergaulan ada di dalam. Cara bagaimana hidup sehat ada di dalam. Cara berteman ada di dalam. Semua ada di dalam. Tapi seberapa kita menyediakan waktu kita untuk belajar tentang bagaimana kita harus hidup. Maka dikatakan kita harus menyediakan waktu kita untuk membaca firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita harus bisa baca ini dan ikut ibadah, ikut persekutuan. Ibadah kita ada berapa Bapak Ibu Saudara? Ada ibadah raya, kemudian ada worship night, kemudian ada komsel. Nanti rencana awal bulan kita ada doa fajar. Nah Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan akan diperdengarkan di setiap kita ibadah. Nggak mungkin ibadah tapi tidak ada firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau mau mendengarkan banyak tentang firman Tuhan, harus rajin ikut ibadah, rajin ikut persekutuan, supaya kita setiap hari diperlengkapi dengan kebenaran Bapak Ibu Saudara. Apa yang membuat orang susah untuk mendengar? Pertama, karena malas. Malas menjadi alasan utama kenapa orang tidak mau mendengar. Malas menjadi alasan utama kenapa orang tidak mau baca firman Tuhan. Karena malas. Kedua, tidak ada kerinduan dalam hati untuk menjadi seperti Yesus. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, orang yang punya kerinduan untuk menjadi seperti Yesus pasti akan punya kerinduan untuk baca firman. Amin. Kalau hidup kita semakin hari mau lebih baik, mau semakin serupa dengan Kristus, maka kita akan punya kerinduan untuk setiap hari kita belajar firman Tuhan. Visi GBI adalah menjadi seperti Kristus. Dan tujuan Tuhan lahir ke dunia ini adalah mengembalikan gambar dan rupa Allah yang rusak oleh karena dosa. Jadi Bapak Ibu Saudara, supaya gambar diri Allah bisa kembali dan sempurna di dalam diri kita, kita harus punya kerinduan untuk baca firman Tuhan. Kenapa orang susah mendengar? Karena lebih tertarik hal duniawi. Daripada baca firman Tuhan, baca novel lebih asik. Daripada baca firman Tuhan, scrolling TikTok lebih asik. Daripada baca firman Tuhan, buka Facebook lebih asik. Daripada baca firman Tuhan, daripada merenungkan firman Tuhan, lebih baik melakukan hobi yang lain. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lebih tertarik kepada dunia, maka kita akan dibentuk dunia. Tetapi kalau kita lebih tertarik kepada hal-hal yang sifatnya rohani, maka saya yakin percaya kita juga akan dibentuk secara rohani. Tadi malam di youth saya berbicara bahwa di mana Anda berada, disitulah Anda dibentuk. Kalau Anda berada di komunitas yang suka maki-maki, suka berkata kasar, tidak sopan, maka lama-kelamaan Anda akan menjadi orang demikian. Makanya kita harus menjaga pergaulan kita. Karena apa? Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kalau setiap hari kita melihat pertengkaran, kalau setiap hari kita melihat perkelahian, kalau setiap hari kita mendengar perdebatan, maka lama-kelamaan kita akan dibentuk menjadi orang yang angkuh, yang suka protes. Kenapa? Lingkungan membentuk kita. Tapi kalau kita berada di lingkungan yang suka menyembah Tuhan, suka baca firman Tuhan, suka berdoa, biarpun engkau gak suka berdoa, biarpun engkau gak suka baca firman Tuhan, lama kelamaan engkau akan punya gaya hidup berdoa, membaca firman Tuhan dan menyembah Tuhan. Bapak Ibu Saudara,
Saya berikan satu contoh gak jauh-jauh. Pak Aris, Bapak Ibu Saudara. Sebelum dia percaya dan bertobat, saya tahu cara hidupnya seperti apa. Dan berkat doa dari Bu Irma, Pak Aris bisa seperti sekarang ini. Dia berubah, dia bertobat dan hidupnya jadi memuliakan Kristus. Kalau Pak Aris punya istri yang cuek, kalau Pak Aris punya istri yang tidak peduli, maka Pak Aris selama-lamanya akan hidup dengan cara hidupnya yang lama. Tapi karena Pak Aris ditopang oleh seorang istri yang selalu setia mendoakan, selalu setia mendukung, maka Pak Aris bisa berubah. Perempuan itu punya fungsi yang luar biasa. Karena dia apa? Menjadi penolong bagi laki-laki. Menjadi pendoa bagi keluarganya. Menjadi support system bagi keluarganya untuk lebih baik. Jadi wajar bapak-bapak kalau istri-istri kita di rumah sedikit over bicaranya. Kalau Kalau istri diam-diam itu belum lengkap dia jadi istri. Tapi kalau istri yang sedikit banyak bicara berarti selamat, Anda punya istri yang baik. Amin. Kalau istri Anda suka ngoceh, suka mengarahkan Anda, suka mengurusi banyak hal dalam hidup Anda, selamat, Anda punya istri yang baik. Tapi kalau Anda punya istri yang diam-diam, Anda keluar malam juga dibiarkan, nggak pernah pulang juga, nggak pernah ditanya, berarti Anda punya istri yang tidak peduli. Tapi ketika punya istri yang suka cap, selamat. Istri Anda baik. Istri Anda lulus sensor. Haleluya. Jadi jangan sedih bapak-bapak kalau istri kita suka merangkai cerita. Karena dia sedang melaksanakan tugasnya. Haleluya. Bapak Ibu, apa yang membuat orang susah untuk mendengar? Karena tidak ada kerendahan hati. Karena tinggi hati Bapak Ibu Saudara. Bisa saja teguran, bisa saja peringatan. Tuhan gak langsung ngomong Bapak Ibu Saudara. Misalnya nih Anda berbohong. Kemudian tiba-tiba Tuhan turun dari sorga. Hengki dilarang berbohong. Gak gitu. Tapi lewat sekeliling, lewat ibu, lewat teman akan berkata, "Weh, Bang Hengki jangan berbohong, itu gak baik." Tuhan gak akan turun dari sorga hanya untuk mengatakan kamu gak boleh bohong. Tapi dia akan memakai lingkungan sekitar kita. Dia akan pakai firman Tuhan. Makanya jadi kita harus jadi jemaat yang tidak boleh tersinggung kalau ditegur. Amin. Kita gak boleh tersinggung kalau diingatkan. Amin. Karena kalau begitu kita diingatkan, begitu kita ditegur, kita harus bilang begini pertama kali Bapak Ibu Saudara. Saya kasih tahu, terima kasih. Amin. Setuju ya? Kalau ada orang ingatkan kita, jangan langsung, saya gak begitu. Langsung bilang dulu, terima kasih ya sudah mengingatkan. Jangan langsung, saya gak begitu, dia yang begitu. Waduh, yang mengingatkan keburu takut. Gak akan mengingatkan lagi. Tapi ketika Anda diingatkan, ketika Anda ditegur, terima aja dulu, terima kasih. Kalau Anda memang seperti itu maka berubah. Kalau Anda tidak seperti itu ya udah. Jadi terima dengan lapang dada dan bilang terima kasih. Istri ingatkan suami, gak boleh lagi itu sering keluar malam. Karena Tuhan gak akan turun dari surga untuk bilang ke Paliam jangan keluar malam. Pasti lewat Bu Asyen. Bilang terima kasih istriku sudah ingatkan. Terima kasih anak-anakku sudah ingatkan. Misalnya ada anak kecil nih. Papa keluar malam terus gak punya waktu lagi untuk main dengan adik. Oh ya nak, terima kasih ya sudah ingatkan. Lain kali papa akan berikan waktu. Bapak Ibu Saudara, Tuhan bisa pakai siapa saja untuk menegur, untuk membentuk, untuk mengarahkan kita menjadi lebih baik. Amin. Jadi setuju, kita gak boleh tersinggung ketika ada orang yang mengingatkan, menegur dan mengarahkan kita.
Amin. Haleluya. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Bapak Saudara. Lanjut. Untuk menjadi seorang murid, maka kedua, setelah mendengar, maka yang dilakukan selanjutnya adalah melakukan. Sering orang bilang gini, masuk kuping kiri, itu masih lumayan Bapak Ibu. Kalau masuk, kemudian keluar, minimal 10% ada yang nyangkut. Tapi yang susah, kalau masuk kuping kiri, mental keluar lagi. Nggak sampai masuk. Masuk kuping kanan nggak masuk lagi, keluar langsung mental. Tapi minimal kalau orang masuk kuping kiri keluar kuping kanan minimal adalah 10% 20% masuk. Tetapi yang baik adalah masuk kuping kiri, masuk kuping kanan, kemudian simpan di dalam hati. Amin. Jemaat GBH harus punya gaya hidup seperti ini. Masuk kuping kiri, masuk kuping kanan, masuk ke dalam hati. Jangan lagi keluar Bapak Ibu Saudara. Masukkan ke dalam hati. Simpan dan pelihara baik-baik firman Tuhan ke dalam hati kita. Di Yakobus 1:22 mengatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Bapak Saudara, setelah mendengar, maka kita harus melakukan. Karena firman Tuhan berkata, kalau kita hanya mendengar dan tidak melakukan firman Tuhan, sama dengan kita menipu diri sendiri. Saya berikan contoh cara menipu diri sendiri itu seperti apa Bapak Saudara. Misalnya, sudah tahu kebenaran. Setiap hari Minggu, maka kita harus sediakan waktu untuk pergi ke gereja. Setuju? Kemudian karena rasa malas kita, maka kita berkata, gak apa-apa kok kalau minggu ini gak ke gereja. Kan masih ada minggu depan, masih panjang waktu. Minggu depan gitu lagi, malas. Gak apa-apa lah, masih ada minggu depan. Dan begitu terus, masih ada minggu depan, masih ada minggu depan. Sehingga yang terjadi terhilang dan tidak pernah ke gereja. Itu adalah contoh cara menipu diri sendiri. Kita berusaha memasukkan sesuatu kebenaran diri dalam hidup kita. Supaya kita merasa dibenarkan Bapak Ibu Saudara. Melakukan firman yang didengar. Ketika kita mendengar hari ini, malam hari ini kita dengar firman Tuhan. Maka keluar dari sini kita harus siap melakukan, amin. Itu adalah baru namanya seorang murid. Saya percaya setelah murid dikasih PR, maka yang harus dilakukan adalah mengerjakannya di rumah. Kalau tidak dikerjakan pasti dapat hukuman dari gurunya. Begitu juga dengan kita. Ketika kita mendengar firman Tuhan, maka selanjutnya kita lakukan keluar dari gereja ini adalah melakukan firman Tuhan dan menjadikan hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Bapak Ibu Saudara, dan melakukan firman itu tidak dengan kekuatan sendiri, tapi mengenalkan Roh Kudus. Ada yang coba sabar, berusaha sabar. Saya percaya 2-3 minggu bertahan dan dia akan kelelahan. Karena dia berusaha sabar. Tapi saya percaya sabar yang dikerjakan oleh Roh Kudus itu sifatnya kekal. Kalau Anda berusaha sabar dengan kekuatan sendiri, saya yakinkan Anda 2-3 minggu 1 bulan Anda bertahan. Setelah itu Anda berkata, Anda capek. Saya sudah sabar loh. Tapi dia selalu begitu dengan saya. Tapi saya percaya kalau sabar itu dikerjakan Roh Kudus, maka sifatnya kekal. Anda mau digimanain apapun, Anda akan tetap sabar. Karena apa? Kita mengandalkan Roh Kudus. Bukan dengan kekuatan sendiri melakukan firman, tetapi dengan bantuan daripada Roh Kudus. Maka saya yakin percaya itu akan menjadi karakter kekal kita. Orang yang berusaha berhenti merokok dengan kekuatan sendiri, paling bisa betah 1 bulan 2 bulan. Setelah itu akan kembali lagi. Tetapi orang yang mau berhenti merokok dengan mengandalkan kuasa Roh Kudus,
pasti bisa berhenti selama-lamanya. Orang yang berusaha berhenti marah-marah, kalau berusaha mengandalkan kekuatan sendiri, akan tersiksa Bapak Ibu Saudara, akan makan hati. Tapi kalau orang yang marah-marah membawa dirinya, Tuhan saya mau sabar, saya gak kuat, tapi saya percaya Roh Kudus pasti beri kekuatan. Maka saya percaya engkau yang tadinya marah-marah, engkau akan menjadi orang yang sangat sabar. Karena Roh Kudus yang mengerjakan. Keinginan kita untuk menjadi seperti Kristuslah yang membuat kita mampu dan yang membuat kita kuat untuk melakukan segala kebenaran firman Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Pertama mendengar, kedua melakukan apa yang kita dengar. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, apa yang membuat orang susah melakukan firman? Lanjut, apa yang membuat orang susah melakukan firman Tuhan? Pertama, merasa nyaman pada kebiasaan lama. Memang kebiasaan lama ini Bapak Ibu Saudara sangat susah untuk dilepaskan. Nyaman untuk tidak doa pagi. Bapak Ibu Saudara, ketika kita punya komitmen untuk doa pagi misalnya jam 5. Maka saya yakinkan Bapak Ibu Saudara, itu cobaannya berat. Karena ketika Anda mau doa dan waktu pagi itu semakin dingin. Dan seharusnya Anda tarik selimut dan tidur. Tetapi ada tekad yang harus Anda bawa. Bahwa Anda harus berdoa kepada Tuhan. Gak mudah Bapak Ibu Saudara meninggalkan kebiasaan lama. Gak mudah orang yang marah-marah bisa berubah 180 derajat menjadi orang sabar. Gak mudah. Gak mudah menjadi orang yang sabar Bapak Ibu Saudara. Karena melekat kebiasaan lama. Orang yang tidak mau menanggalkan kebiasaan lamanya pasti susah untuk berubah. Tapi orang yang punya tekad berkata bahwa segala kebiasaan lama saya tanggalkan. Dan saya mau hidup baru seperti Kristus. Saya percaya hidupnya berubah. Saya percaya Pak Aris punya komitmen dalam dirinya untuk menanggalkan kehidupannya yang lama. Makanya dia bisa berubah. Kalau tidak ada komitmen untuk menanggalkan kebiasaan lama, mustahil orang bisa berubah. Dan kedua, kenapa tidak mau melakukan firman Tuhan? Karena merasa dirugikan oleh firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, seberapa orang yang merasa dirugikan oleh firman Tuhan dan akhirnya berkata saya tidak mau melakukan firman Tuhan lagi. Tahu maksudnya dirugikan firman Tuhan? Biasanya hari Minggu bisa buka toko, dulu sebelum percaya Yesus, hari Minggu bisa buka toko dari pagi sampai sore. Sekarang jadi orang Kristen, maka minimal engkau harus menyediakan waktu 2 jam untuk datang beribadah. Orang susah melakukan firman Tuhan karena merasa dirugikan. Dia merasa, sayang loh 2 jam saya tutup toko untuk ikut ibadah. Sehingga apa? Susah untuk melakukan firman Tuhan. Karena punya paradigma firman Tuhan itu akan merugikan dia. Susah loh meninggalkan kebiasaan lama karena akan merugikan kita. Orang yang biasanya, saya berdoa di sini tidak ada. Yang biasanya berjualan, menipu timbangan 1 ons. Kemudian dengar firman Tuhan. Bahwa menipu timbangan itu adalah kekejian bagi Allah. Kalau terima dia akan ubah timbangannya menjadi normal. Tapi orang yang keras hati dia akan merasakan saya dirugikan dengan firman Tuhan ini. Saya rugi 1 ons. 1 ons bawang. Bapak Ibu Saudara, orang tidak melakukan firman Tuhan karena apa? Merasa dirugikan. Tapi saya percaya Bapak Ibu Saudara, orang-orang di tempat ini tidak hitung untung rugi ikut Tuhan. Amin. Semua rela melakukan apa saja demi menyenangkan Tuhan. Apalagi merasa susah untuk melakukan firman Tuhan. Kembali lagi Bapak Ibu Saudara, orang akan susah melakukan firman Tuhan kalau mengandalkan kekuatan sendiri. Tapi kalau mengandalkan Roh Kudus, saya percaya kita semua sanggup melakukan firman Tuhan. Amin. Selanjutnya, ketiga adalah mau dikoreksi. Bapak Ibu Saudara,
Dikoreksi ini susah Bapak Ibu Saudara. Dikoreksi itu tidak mudah. Tapi seperti yang saya katakan di awal. Ketika Anda dikoreksi, ketika Anda ditegur, katakan terima kasih. Maka saya percaya orang yang mau dikoreksi hidupnya pasti lebih baik. Kenapa? Kenapa kita harus dikoreksi? Di sini dikatakan setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkan supaya ia lebih banyak berbuah. Tujuan Anda dikoreksi, tujuan kita dibersihkan supaya lebih banyak berbuah. Tujuan kita dikoreksi supaya hidup kita lebih baik. Dikoreksi karena memang ada kesalahan. Dikoreksi supaya kita menjadi lebih baik. Dan Allah bisa memakai siapapun untuk mengoreksi kita. Bahkan teman yang tidak seiman, Tuhan bisa pakai untuk mengoreksi kita menjadi lebih baik. Teman sebaya kita, Tuhan bisa pakai. Istri kita, suami kita, bahkan anak-anak kita. Dan terlebih pendeta kita bisa Tuhan pakai untuk mengoreksi. Haleluya. Lanjut Bapak Ibu Saudara. Apa yang membuat orang susah dikoreksi? Satu. Yang membuat orang susah dikoreksi adalah karena merasa diri paling benar. Bapak Ibu Saudara, kita lepaskan sifat ini. Sifat yang merasa paling benar dibanding yang lain. Orang yang hidupnya merasa paling benar pasti tidak mau dikoreksi. Dan saya percaya orang yang tidak mau dikoreksi hidupnya tidak akan jadi lebih baik. Jadi jadilah orang yang mau dikoreksi. Dengan merasa diri kita pasti ada kesalahan yang kita perbuat sehingga kita perlu dikoreksi. Kemudian karena tinggi hati. Bapak Ibu Saudara, tadi saya katakan siapa saja bisa Tuhan pakai untuk menegur kita. Jangan tinggi hati. Bang Hengki bisa tegur saya Bapak Ibu Saudara. Kalau saya tinggi hati saya bisa berkata, ya memangnya kamu siapa? Saya gembalanya loh. Kamu cuma jemaat, kamu cuma pelayan. Ini gembala gak bisa dikoreksi. Kalau tinggi hati. Dan semua kita di tempat ini. Kalau kita tinggi hati. Pasti tidak mau dikoreksi. Tapi orang yang rendah hati. Bapak Ibu Saudara. Orang yang rendah hati disayang Tuhan. Itu firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Orang yang rendah hati disayang Tuhan. Tetapi orang yang tinggi hati ditentang Tuhan. Jadi milikilah kepribadian yang mau dikoreksi oleh siapapun. Gak peduli dia umurnya mau di bawah kita. Umurnya di atas kita, jabatannya tidak ada jabatan. Ingat perkataan hari ini. Siapapun bisa Tuhan pakai untuk mengoreksi kita. Setuju? Amin. Gak peduli dia umur berapa. Gak peduli jabatannya apa. Kalau kita punya hati yang rendah hati, kita akan selalu terima koreksian dari berbagai pihak. Dan kenapa orang malu dikoreksi? Tidak mau dikoreksi. Karena apa? Malu mengakui kesalahan. Bapak Ibu Saudara, beberapa minggu lalu juga saya sudah katakan, saya bilang jangan malu mengakui kesalahan. Suami, jangan malu mengakui kesalahan Anda kepada istri. Istri, jangan malu mengakui kesalahan kepada anak. Orang tua, jangan malu mengakui kesalahan kepada anak. Kalau salah. Terkadang itu yang paling susah Bapak Ibu Saudara. Orang tua tidak mau mengakui kesalahannya kepada anak. Biasanya kalau anak koreksi dia. Udah kamu diam, kamu masih anak kecil. Tapi Bapak Ibu Saudara saya mau katakan. Kalau kita rendah hati bahkan kepada anak kita sekalipun. Kita akan mengakui kesalahan kita kalau kita salah. Dan saya percaya keluarga yang seperti ini adalah keluarga yang diberkati Tuhan. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, gak hanya orang tua mengoreksi anak, tapi orang tua juga harus siap dikoreksi anak. Apapun yang terjadi. Amin. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, jemaat GBH kalau melakukan khotbah hari ini, hidupnya pasti luar biasa. Dan keempat, terakhir, siap untuk melakukan lagi. Seorang anak, misalnya dia bangun puzzle, kemudian ada yang salah. Kemudian orang tuanya berkata, nak gak gitu caranya. Maka kalau anak itu melakukannya kembali, mengulanginya,
dan hasilnya pasti akan lebih baik. Tapi ketika dia marah dan tidak mau mengulangi lagi, maka saat itu juga berakhirlah sudah. Bapak saudara, begitu juga dalam kehidupan kita. Kita dalam melakukan firman Tuhan tidak selamanya mampu dan tidak selamanya benar. Untuk itu kita butuh orang lain untuk mengingatkan kita. Dan kita harus punya semangat untuk melakukan lagi. Karena apa? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Setuju? Yang setuju katakan amin. Angkat tangannya. Jadi kita setuju akan hal ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kedua, jangan andalkan kekuatan sendiri. Andalkan Roh Kudus. Ketiga, miliki kerendahan hati untuk mau dibentuk. Tetap berusaha untuk menjadi lebih baik lagi. Dan Bapak Ibu Saudara harus ingat, kegagalan bukan akhir dari segala-galanya. Kalau Anda gagal untuk tidak marah, maka lakukan lagi. Mulai dari awal untuk lebih sabar. Kalau Anda gagal untuk berkata lebih baik, maka jangan patah semangat. Lakukan lagi menjadi lebih baik lagi. Anda harus siap untuk melakukan lagi. Trial and error akan selalu terjadi dalam hidup kita. Tapi orang yang cinta firman Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan, tidak akan menyerah pada keadaan. Begitu juga kalau kita sebenarnya bekerja Bapak Ibu. Jangan menyerah di percobaan pertama. Lakukan selanjutnya, maka hidup Anda akan lebih baik. Jangan menyerah ketika Anda gagal. Tapi Anda harus ingat bahwa kegagalan bukan akhir dari segala-galanya. Amin. Next, terakhir Bapak Ibu Saudara. Saya mau kita bangkit berdiri, kita baca ini sama-sama. 3, 2, ya. Menjadi murid Kristus yang sejati adalah menjadi pribadi yang siap mendengar firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, mau dikoreksi oleh firman Tuhan, dan tetap mengerjakan keselamatan sampai Tuhan datang. Amin.